Bismillah. Tunggu. Ada yang mau join. Google Drive. Screen specific. Oke, udah kelihatan belum guys? Ya, kelihatan. Siap. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait soal-soal fisika yang akan keluar di ulangan besok sesuai kisi-kisi ya. Jadi eh, langsung aja yang pertama sebenarnya. Tunggu. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau tunggu. Apa namanya? Waduh, kok gede banget. Bentar guys. Jadi eh, salah satu materinya itu adalah terkait osiloskop. Osiloskop itu intinya dia suatu alat yang dia tuh eh, mengukur tegangan maksimum dari suatu eh, rangkaian gitu, rangkaian listrik, mau AC ataupun DC. Tapi karena ini osiloskop, jadi AC doang sebenarnya. Karena kalau DC tuh aku nggak tahu ya. Tapi intinya osiloskop itu berhubungan sama gelombang, karena osilator gitu kan, osilasi. Nah, jadi kalau misal di osiloskop ini itu tadi seperti yang aku bilang, dia tuh mengukurnya tegangan maksimum. Jadi yang ada di sini ini Vmax. Tunggu, kok agak kegedean tulisannya. Vmax. Nah, eh, juga di sini kita bisa memahami bahwa untuk osiloskop ini sumbu X-nya sebenarnya ini beda-beda ya. Sebenarnya terserah yang ngebuat, cuma sumbu X-nya ini adalah eh, waktu seperti yang kalian bisa lihat di sini, waktu sapu horizontal. Berarti ini T, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah V. Oke. Nah, jadi kalau misal kalian lihat di sini, ini kan ada skala gitu ya. Jadi misal satu kotak ini itu 1 cm, besarnya 1 cm, mau panjangnya atau lebarnya gitu, karena dalam persegi. Nah, untuk yang ini 25 volt per cm gitu kan ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, eh, ininya kan 2 ya, 2 cm gitu. Nah, kita bisa tahu bahwa Vmax dia itu sama dengan 50 volt. Oke. Nah, lalu eh, aspek kedua adalah aspek dari waktu sapu horizontal. Nah, ini eh, kalian harus cermat gitu ya untuk membacanya. Ini tuh satuannya 10 cm per milisekon. Sedangkan yang kita mau adalah milisekon, ya milisekon per cm. Maka ini kebalikannya aja, jadi 1/10 gitu ya. Berarti 0,1 ms per cm. Oke. Nah, kalau misal kita lihat di sini, jadi ada salah satu di pelajaran gelombang gitu ya. Untuk mengetahui suatu panjang gelombang, itu eh, kita lihat dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah atau titik, aku nggak tahu lupa apa ya, maksudnya kayak, jadi intinya kalian lihat dari sini ke sini, atau kalian lihat dari sini ke sini, atau kalian lihat dari lembah ke lembah. Ini nanti harusnya kalau dilanjutin ada gini lagi kan ya. Oke, nah itu adalah satu panjang gelombang, satu gelombang itu diukurnya gitu.
Nah, untuk mencari frekuensi, di sini frekuensi itu kita bisa frekuensi itu adalah berapa banyak gelombang dalam suatu periode waktu. Oke. Nah, maka kalau di sini kita lihat ini kan berapa detik nih? Kita lihat. Oh, sebentar guys. Share screen-nya mati nggak? Kalau dia Di lain gimana guys? Oh iya, sorry ya guys. Sorry. Spesifik. Tadi error ya? Mohon dimaklumi. Oke, lanjut. Nah, rumusnya itu untuk F itu adalah N per T. Ingat aja Fanta gitu. Biasanya biasanya gitu ya. Nah, karena kita ngesetnya bahwa satu gelombang itu yang ini, ini ya. Kita cari waktu satu gelombang berapa? Kan tadi kan satu cm-nya itu sebesar 0,1 milisekon. Kita lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4. Berarti 0,4 milisekon. Jangan lupa bahwa ini masih dalam milisekon, bukan sekon. Jadi harus kita kali 10 pangkat min 3. Oke? Nanti di sini kita dapat atasnya berarti 1000, atau enggak langsung aja 10.000 per 4 gitu ya. Maka kita dapat di sini sebesar, ini kan kalau bagi ini kan 25 ya. Jadi nanti 2500 Hertz. Satuan dari frekuensi itu Hertz. Nah, sedangkan di sini ditanya tegangan efektif. Jadi bedanya tegangan efektif sama tegangan maksimum. Tegangan maksimum tuh anggapannya tegangan yang seharusnya di apa ya? Yang sebenarnya keluar, tapi pada kenyataannya tegangan yang diterima oleh mesin-mesin dan semacamnya gitu. Itu nggak sesebesar itu. Tegangan efektif ini anggapannya tegangan yang lebih apa ya? Ini misal ya. Contoh sebentar aku mikir. Contoh aja di aku nggak tahu sini nyambung atau enggak. Cuma misal ya kamu lagi charger gitu ya dengan suatu chargeran yang 90 watt gitu. Tapi pada kenyataannya nggak selalu begitu kan. Bisa jadi ada perubahan atau fluktuasi dari uh, energi yang keluar gitu. Bisa jadi apa namanya 80 dan semacamnya. Nah, tegangan efektif tuh kayak gitu. Jadi rumusnya sendiri gitu ya. Ini bisa dibilang tuh tegangan efektif tuh kayak tegangan rata-rata. Namanya RMS soalnya. RMS itu root mean square. Itu apa? Mungkin itu pembahasan yang eh, agak kompleks. Ya, oke. Intinya rumus VF efektif gitu ya. VF itu Vmax per akar 2. Atau kalau mau lebih langsung ke jawaban gitu ya. Itu setengah Vmax akar 2. Seperti itu. Berarti kalau di sini kita langsung dapat jawabannya ya. Aduh. Tunggu. Yaitu yang eh Vmax-nya 50, 25 akar 2. Berarti yang D ya. Aman guys. Udah. aman. Oke. Ini ada apa? Sorry ini agak error gitu. Nanti aku perbaikin. Nah, selanjutnya di kisi-kisi kedua itu ada ngomongin rangkaian RLC. Nah, untuk RLC ini kita perlu mengingat bahwa ada beberapa rumus yaitu bukan sebentar. 2500 sebentar ya. 1500. Tunggu guys, ini kan satu ya. 0,4 tuh 0,4 itu 4 kali 10 pangkat min 1 min 4 4 25. Kayaknya 2500 deh. Iya, Fir. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Mungkin tadi ada salah hitung. Tunggu ya, aku agak gedein nih.
Oke, lanjut ya. Untuk ini, jadi RLC itu ada beberapa rumus yang perlu diingat ya. Ini reaktansi induksi, ini tuh omega dikali L. Omeganya tuh bisa didapat dari 2PF atau kalau emang dikasih tahu kayak gini, omeganya itu yang ini. Ini tuh omega. Oke. Terus apa lagi? Eh R udah dikasih tahu ya biasanya. R ya, R aja. Terus kalau XC reaktansi kapasitansi sorry, itu 1/omega C. Ya apa deh? Aku lupa. XC itu sebutannya apa ya? Kalau C-nya baru kapasitansi harusnya. Oke. Nah, itu kira-kira yang perlu diingat. Terus ada rumus lagi, itu untuk impedansi. Impedansi itu anggapannya kayak, apa ya? Aku sebutnya kayak totalnya gitulah. Ini rumusnya R kuadrat dikurang, apa ditambah ya? Ditambah kayaknya. Terus XL min XC kuadrat gitu. Terus apa lagi ya? Oke, lanjut. Jadi ditanya reaktansi induktif. Itu pers persis atau enggak ya sama 50? Bentar. Aku ngambil soalnya yang mirip-mirip aja. Ditanyanya impedansi, impedansi sih. Sebenarnya kalau kalian sempat ulangan sebelumnya, itu ada soal-soal mirip kayak gini. Jadi bisa jadi keluar lagi. Maksudnya soal yang kayak ulangan ya. Yang ini menurut aku lebih gampang. Kalau ini untuk yang A, reaktansi induktif, berarti kan kita nyari XL-nya ya. Omeganya kita udah tahu, L-nya itu adalah si ini. Ini L gitu. Oke. Omeganya tadi 50, berarti 50 dikali 0,1. Berarti ini 5 gitu ya. Sorry. Nah, selanjutnya untuk impedansi rangkaian, berarti kita karena di sini XC sama dengan 0, karena di sini kan nggak ada kapasitor ya. Di sini cuma ada resistor, sama di sini ada induktor. Maka impedansinya itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat doang. Gitu. XL kuadrat. Oke. Dan ini kalau dihitung, tunggu ya. R-nya 12. 12 kuadrat tambah XL-nya 5. Oh ini ya 13. 13. Dan ini satuannya itu adalah, aku lupa guys. Ohm bukan. Oh tunggu, ada yang mau join lagi. Iya, ohm benar guys. Tunggu ya, ini agak nge-lag. Pang. Waduh, sorry sorry. Oke, bentar. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kuat arus yang terbaca pada ampere meter. Jadi untuk kuat arus yang terbaca di ampere meter ataupun voltmeter gitu ya, itu eh dia itu yang kelihatan itu adalah yang efektif. Jadi bukan yang maksimum. Nah, untuk yang ini berarti kuat arus gitu ya. Kita cari dulu. Arus itu rumusnya kan I.
V per R ya. V-nya kita udah tahu adalah ini 260 Vmax. Oke. Nah, tapi karena kita mau yang terbaca pada ampere meter, maka kita langsung jadiin aja Vmax ini jadi apa namanya? V efektif. Berarti nanti kan jadi berapa? 130 akar 2 dibagi dengan, nah karena ini rangkaiannya cuma bukan resistor, jadi yang kita gunakan tuh bukan R, tapi melainkan Z, impedansi totalnya gitu, Z. Nah, Z-nya kita langsung aja pakai yang 5 tadi. Nanti jadinya 26 kali 5. 26 akar 2 ya. 26 akar 2 ampere. Seperti itu. Ini VF. Oke. Selanjutnya untuk persamaan arus. Nah, persamaan arus itu eh, dia pakai I max gitu ya. Jadi I sama dengan I max, I max bioskop guys. Canda-canda. Oke. Kalau ada yang nanya silahkan tanya aja guys. Terus ini sin omega t min pi. Oke. Tunggu, ini aku pindahin lagi. Oke. Nah, untuk ini I max-nya kan kita udah tahu ya. Anggapannya tinggal ini kali akar 2 aja gitu. Sedangkan untuk yang omega, kita udah dapat di sini. Omeganya 50T itu. 50 ya. Terus tinggal pi-nya. Pi itu rumusnya, jadi tan pi sama dengan XL min XC per R. Jadi karena XL min XC-nya, XC-nya kan nggak ada ya. Berarti tinggal XL per R. Nanti kalau di kalkulator, kalian tinggal tekan, kalau ada ya, kalian tekan shift, terus tekan yang tan, terus ini XL per XC kan berarti 5 per 12 tadi ya. Tinggal masukin 5 per 12. Lalu nanti kalian sama denganin, nanti dapat pi-nya itu ada di angka plus 22,62 derajat. Nah, I max-nya kita udah tahu, tinggal dikali akar 2 tadi. Berarti nanti kan jadi eh sebentar. Kok 26 ya? Benar ya? 26. Iya, 52. Berarti I sama dengan 52 sin omeganya tadi 50. Berarti 50T min 22,62 derajat. Gitu. Jangan lupa kalau misalkan rumus ini, itu pi-nya itu minus ya. Jadi kalau tadi kalian dapat plus, nanti hasilnya akhirnya jadi minus. Tapi kalau kalian dapat pi-nya minus, nanti jadi plus gitu. Oke? Itu kira-kira sih untuk RLC. Terus ada lagi nggak ya yang perlu diperhatikan? Kalau misal ditanya nih, apa namanya, suatu rangkaian tersebut tuh lebih ke arah induktif atau kapasitif. Di soal, kalau menurut aku nggak mungkin ada resistif. Kenapa? Gara-gara sebenarnya mungkin aja sih. Mungkin ya. Aku nggak tahu. Tapi intinya eh, apabila XL min XC sama dengan positif, ini berarti dia induktif. Seingat aku ya. Kalau ternyata salah, mohon dikoreksi. Terus apabila XL min XC sama dengan negatif, maka dia kapasitif. Sedangkan XC min X, XL min XC-nya 0, berarti baru itu resistif.
Karena nanti 0 per apapun itu bawahnya gitu. Nah, lalu kalau sifat induktif, induktif itu jadi dia gelombang V-nya dulu maju, baru nanti setelahnya ada gelombang si eh ini apa sih namanya, arus. Kalau misal kapasitif, arusnya dulu keluar gitu, baru eh sebaliknya voltasenya, tegangannya baru setelahnya. Kira-kira gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini baru nomor 2, nggak apa-apa. Kita lanjut. Di sini ada, ini sesuai yang di kisah-kisah lagi. Oh, harusnya kita bahas Stefan Boltzmann dulu. Sorry, tunggu. Bahas ini dulu, ini aja dulu. Oke, pada intensitas maksimumnya, suatu logam memancarkan energi dengan panjang gelombang maksimum sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 meter. Logam tersebut dipanaskan pada suhu. Oke, jadi gini. eh Dalam hukum Wian gitu ya, atau kalau dalam grafik yang kayak gini, salah. Grafik yang kayak gini, gitu ya. Nah, yang dimaksud panjang gelombang maksimum, itu bukannya, ini kan panjang gelombang ya, lambda gitu. Sedangkan, kok gitu bentuknya? Lambda tuh gimana ya? Nggak ya, bener ya? Ya ini kan lambda, sedangkan yang di sini tuh biasanya intensitas atau flux. Ya intensitas lah, boleh lah. Nah yang dimaksud panjang gelombang maksimum itu bukan lambdanya paling besar, bukan. Tapi lambda yang dimana dia tuh intensitasnya paling tinggi gitu. Kira-kira di sini. Nah ini disebut lambda max gitu. Nah lambda max ini fungsinya kalau misal dengan rumus pergeseran Wien ya, kita bisa dapat temperatur efektif atau temperatur permukaan, atau temperatur aja lah untuk simpelnya. Ini rumusnya 2,898 kali 10 pangkat min 3 per lambda max. Nah, eh, kan ini uraian ya. Jadi sebenarnya kalau misal kalian mau buletin ini jadi 2,9 juga nggak masalah. Karena nggak terlalu mengubah angka seperti itu. Jadi selagi kalian caranya benar juga, itu aman-aman aja harusnya. Nah, ini cukup gampang ya. Jadi tinggal masukin kalkulator bisa dibilang. Jadi langsung aja masukin. Ini kan berarti T sama dengan, ya udah tinggal masukin 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4, ini dalam kurung, tunggu, ya dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 6. Nah di sini tadi aku coba nggak ada jawabannya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kita dapetnya 724,5 eh Kelvin. Nah perlu diingat ini menurut aku karena uraian, nanti dimintanya mungkin dalam Celcius. Perubahan dari konversi dari Celcius ke derajat, jadi sorry, Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273 gitu. Gitu sih kira-kira. Jangan lupa ini. Jadi tergantung ya, soalnya minta Celcius atau Kelvin kayak gitu. Selanjutnya ya udah ya, ini nggak ada pilihannya. Paling deket sih yang A sih. Cuma ya nanti kan uraian juga jadi aman. Nah, terus yang ini aku baru paham jujur. Soalnya ya ini kayaknya nggak ada di materinya deh. Cuma jadi kalau misal kita dapat grafik kayak gini, aku perlu jelasin dulu grafiknya itu menandakan apa. Misal gini ya, oke. eh Jadi
Di sini ada W0. Di sini ada ini Ekamax. Di sini ada F0. Di sini ada F. Ini Fmax kali ya. Harusnya gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi, sumbu Y itu dia ngomongin terkait energi. Sedangkan untuk yang ini, itu frekuensi. Frekuensi si foton. Bisa dibilang begitu. Nah, eh, kalau gitu, di sini ditanya energi minimum untuk melepas elektron. Karena kita tahu di sini yang bagian ini itu 1,6, berarti A-nya itu 1,6. Nah, tapi ini kan masih EV ya, kalau di satuannya. Cara mengubah dari elektron volt ke joule, sebenarnya bebas ya, ini tergantung dimintanya apa. Tapi untuk eh, kemudahan hitung, sebenarnya biasanya kita pakainya joule gitu. Karena standar internasional. Jadi untuk mengubahnya ini kita tinggal kaliin aja 1,6 kali 10 pangkat min 19. Aduh, sebentar guys. Tabletku kayaknya keberatan. Tunggu ya. Ini share screen-nya mati lagi ya? Ya, Fir, oke. Oke, sabar, sabar. Oke, sorry. Oke, share screen ulang. Single app. Oke, udah kelihatan sekarang? Aman? Aman, bro. Oke. Nah, jadi kalau misal kita mau ubah ke joule, sebenarnya ini udah ada instruksinya juga ya. Tapi mungkin di soal nanti nggak ada. Tapi ini tinggal dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu. Nanti dapat di angka, berarti ini kan 2,56 kali 10 pangkat min 21 ya? Ya nggak sih? Jadi ini dihitung dalam efek, Fir. Salah, salah. Dalam joule, kok 21 sih? 19 ini tetap. Ini dalam joule, gitu. Tapi sebenarnya tergantung gurunya ya. Akan membenarkan juga. Ini kan kalau di sini kan EV kan. Jadi yang ini tuh sebenarnya udah, ini fungsi kerja ini, gitu. Ini W0, gitu. Jadi 1,6 EV sebenarnya udah benar, cuma biasanya untuk memudahkan perhitungan kayak untuk nyari kecepatan dan semacamnya itu semuanya pakai joule. Jadi sebaiknya sih diubah ke joule. Nah, lalu untuk panjang gelombang maksimum ini saya yang digunakan. Jadi panjang gelombang maksimum itu terjadi ketika dia coba panjang gelombang maksimum. Maksimum kan artinya lambdanya panjang gitu ya. Berarti ini sebenarnya sama aja kita lagi ngomongin fungsi kerja. Nah, kalau dibilang panjang gelombang minimum, sebenarnya nggak ada. Karena apa ya? Tergantung sih situasinya gimana. Tapi biasanya emang ditanyanya panjang gelombang maksimum. Intinya panjang gelombang yang energinya paling sedikit berapa yang dibutuhkan biar terjadi ini, gitu. Apa biar elektronnya lepas. Nah, berarti kita ngomongin terkait W0. Berarti kita tahu kalau misalkan energi suatu foton itu Hc per lambda kan ya. Nah, kita juga tahu eh,
karena kita mau panjang gelombang maksimum, maka di sini kita menyamakan E sama dengan W0 gitu. Jadi energi paling kecil gitu anggapannya. Nah, maka karena kita tadi udah dapat W0-nya 2,56 kali 10 pangkat min 19, ini sama dengan Hc per lambda. Nah, lambdanya inilah yang kita cari. Kalau kita hitung, eh, maka kita dapat 2, bentar, 6,6 kali 10 pangkat min 34 bagi, kali 3 kali 10 pangkat 8 bagi ini. Nah, nanti dapat di angka 7,73 meter. Kali 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau kita mau jadi nanometer, biasanya nanometer ya kalau kayak gini. Nanti jadinya 773 nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Seperti itu guys. Kira-kira gitu. Oke. Terus ditanya nilai A. Oke. Eh, Nilai A itu di sini 0,4. Biasanya ya, ini sebenarnya kayaknya nggak selalu Eka Max. Tergantung representasi dari pembuat soal mungkin ya. Tapi ini mungkin bisa juga dianggap sebagai Eka Max. Apa enggak? Kurang tahu. Cuma intinya, oh ya Eka Max benar. Soalnya ini foto listrik deh. Jadi Eka Max itu, Eka Mas, sorry. Sama dengan dikurangin W0. Iya nggak? Nah, ini itu kan tadi cahaya gitu ya, energi foton. Maka ini Hc per lambda, atau karena sebenarnya kita mau tahu apa namanya? A ini kan sebuah frekuensi ya, frekuensi tertentu gitu dalam hertz. Jadi kita langsung aja Hf min W0 gitu. Nah, tinggal kita konversi Eka Max dalam joule. Kenapa? Gara-gara W0-nya tadi kita udah buat dalam joule. Dan kalau misal ini, Hf ini eh, itu dalam joule juga. Seperti itu. Maka kita tinggal cari eh, si Hf-nya berapa. Berarti kan Hf sama dengan, atau enggak langsung aja, berarti F sama dengan, pindahin, berarti Eka Max ditambah W0 dibagi H. Gitu. Eka Max-nya tadi kita 0,4 ya. 0,4 tapi kita ubah ke joule. Jangan lupa. Oke. Ini ada yang menarik. Ada yang menarik, guys. Soalnya EK-nya kenapa EK Max-nya lebih kecil daripada ambang batasnya. Eh, tapi ya harusnya nanti aku ada video juga yang kalian bisa tonton terkait grafik kayak gini. Nanti lihat juga deh. Tapi kayaknya kalau ini ngikutin ini dulu. Jadi 0,4 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu EK max-nya. Terus ditambah W0-nya. Tadi kita udah dapat 2,56 kali 10 pangkat min 19. Terus tinggal dibagi H-nya. H-nya itu 6,6 10 pangkat min 34. Nanti dapat frekuensinya F sebesar 4,84 kali 10 pangkat 14 Hertz. Oke, kira-kira kayak gitu. Sebentar. Apa ada beda ya? Pada sama nggak, guys? Lambdanya. F-nya.
Oh iya. Gimana gimana? Yang C, yang C. Soalnya aku baru nyadar jawaban temenku kayaknya beda. Sama-sama. Oh sama. Ya udah harusnya kayak gini ya. Tapi yang aneh sekali lagi. Kenapa Eka Max-nya lebih kecil daripada si ambang batas? Harusnya ambang batasnya lebih kecil daripada si Eka Max. Ya mungkin itu yang ngebuat agak aneh aja. Tapi kira-kira harusnya caranya begini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di nomor terakhir ya. Sinar X dengan panjang gelombang 0,1 nanometer dihamburkan oleh sebuah balok karbon. Radiasi terhambur membentuk sudut 90 derajat terhadap arah semula. Nah, untuk em, karena aku mau biar ini nggak terlalu biasa aja soalnya, ini kita ubah ke 45 derajat. Oke? Nah, rumus dari pergeseran Compton ini, sebenarnya bahasa Inggrisnya Compton scattering ya, kenapa jadi pergeseran? Tapi bisa juga sih. Jadi lambda ini, itu kita bisa artikan gitu ya. Sebagai lambda 0 ditambah lambda setelah gitu. Salah, salah. Lambda setelah dikurangin lambda 0. Nah, dan rumusnya untuk pergeseran Compton ini, itu adalah aku lupa lagi. Kalau nggak salah H per MC apa MV ya? Hmm, 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 hmm. Tunggu. Oh, MC iya MC. MC terus dikali satu min cos theta atau cos pi lah. Bebas. Nah, eh, untuk pi yang ini apa theta yang ini. Jadi misal nih ada suatu cahaya gitu ya. Anggap ini ada elektron di sini. Kecil banget. Ini ada elektron gitu ya. Lalu ada foton, partikel foton gitu. Dia arahnya ke sana misal. Nah, terus em, foton ini kalau misal udah nabrak nanti dia akan mental gitu anggapannya, akan pindah. Nah, inilah itu yang pi-nya gitu. Ini sih berarti si foton ya. Kayak gitu sih. Nah, bedanya dari pergeseran Compton dengan efek fotolistrik, di efek fotolistrik kita meyakini bahwa seluruh dari energi foton tersebut itu diberikan kepada elektron. Makanya ada namanya energi kinetik maksimum. Sedangkan di pergeseran Compton ini eh, kita menganggap bahwa tidak semua energi dari apa namanya? Tidak semua energi dari em, foton itu dikasih ke elektron. Jadi apa ya? Energi fotonnya tuh masih ada, cuma lebih sedikit. Karena kekurangan energi tersebutlah menyebabkan panjang gelombangnya ada perubahan. Makanya ada delta lambda kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk nomor yang ini kalau 90 derajat kenapa terlalu gampang? Karena sebenarnya nggak ada bedanya juga sih. Ini kan grafik cos gitu ya. 90 tuh nol. Ya jadi ya ya kayak gitu sih. Nah, tapi kalau 45 cos 45 gitu ya. Setengah akar 2. Agak lebih ribet, tapi sama aja sih. Tunggu, tunggu. Kecepatan elektron saat melompat meninggalkan posisi semula. Hmm. Oke, nanti kita coba itu. Nomor yang B kayaknya aku belum sempat kerjain. Ya, ini langsung aja kita masukin ke rumusnya. H per MC.
Terus ininya 1 min cos 45 ya. Gitu. 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya dikali 1 min cos 45. Ya, nanti dapat delta lambdanya itu sebesar 7,08 kali 10 pangkat min 14. Ini kalau 45 ya, 45 derajat. Ini berarti dalam meter. Gitu sih. Terus kecepatan elektron saat melompat meninggalkan posisi semula. Eh, Tunggu ya. Ini aku lupa caranya gimana. Tunggu, pahamin dulu. Kecepatan elektron. Oke. Em, Sebenarnya aku penebak ini tuh dari Eka sama dengan sama MV kuadrat. Tunggu ya, aku coba lihat. Berarti kan ada perubahan dari energi. Oke. Kayaknya ya, ini coba delta energi berarti ini pakai. Delta energi. Jadi kan apa ya? Si cahaya ini dia kan membagi energinya ke elektron gitu kan. Awalnya elektronnya diam. Sorry, ini kayaknya oke oke. Elektronnya kan awalnya diam, terus dia jadi lepas gitu ya atau bergerak intinya gitu. Maka dari itu, karena perubahan energi tersebut, kita bisa tahu kecepatan si ininya, si elektron. Berarti delta E setengah mv kuadrat. Nah, ini tuh kayak gimana? Delta E itu bisa dibilang perubahan dari Hc per lambda eh, akhir, salah, awal, terus akhir. Gitu. Atau ini kan sebenarnya bisa jadi gini ya, Hc per delta lambda. Atau kebalik. Tunggu, tunggu. Lambda. Kita kan tadi ngeset. Salah ya, kebalik ya. Energinya lebih dikit. Hmm. Ya udah, kita nggak usah pakai substitusi itu. Intinya kan energi yang di awal itu harusnya lebih banyak ya dibanding yang di akhir. Nah, kita bisa hitung. Jadi lambda awal sama lambda akhir. Ya ini sebenarnya bisa sih jadi Hc dalam kurung 1 per lambda min lambda 0. Lambda ini. Sedangkan kan kita taunya lambda lambda. Kok agak aneh ya? Bentar guys, ada yang tahu caranya nggak? Oh kebalik, iya soalnya lambda yang akhir lebih panjang ya. Kok agak membingungkan. Tapi secara energi lebih kecil. Ya udah anggap kayak gini dulu ya. Ini harusnya dapat jawabannya kalau kayak gini. Kita masukin aja HC-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lalu dibagi dengan itu 7,08 kali 10 pangkat min 14. Nah, Fir itu nggak bisa nggak sih? kenapa tuh? Kan apa
Seper lambda aksen kurang seper lambda kan harusnya. Bukan seper delta Oh lambda iya, gitu. iya benar-benar. Sorry. Ya pantas aja ya. Aku suka kebalik. Tunggu. Energi setelah itu kan lebih rendah ya. Berarti benar-benar. Makasih Fran. Energi setelah lebih rendah. Maka kayak gini. Ya. Berarti harus manual ya. Ya udah, kita hitung. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda awal. Lambda awal itu 0,1 nanometer. 0,1 10 pangkat min 9. Lalu kita kurangin dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi. Nah, lambda akhir, jadi kita tadi pakai definisi yang awal ya. Lambda delta lambda itu adalah lambda akhir min lambda 0. Nah, maka daripada itu, kita tinggal tambahin aja sebenarnya. Jadi 0,1 tambah 0,1 kali 10 pangkat min 9 tambah ini gitu. Dalam kurung 0,1 kali 10 pangkat min 9 tambah 7,08 kali 10 pangkat min 14. Oke, nanti dapat delta E-nya itu 1,4 kali 10 pangkat min 18. Ingat ya, ini soalnya kita ubah, jadi makanya ada perbedaan angkanya. Ini dalam Joule. Oke. Nah, dari sini baru kita masukin ke delta E sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya ini M elektron, V kuadrat. Ya udah, berarti tinggal kali 2 tadi, tinggal bagi 9,1 10 pangkat min 31. Lalu kita akarin. Dapat nanti V-nya itu sebesar ini 1,36. 1,75 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Gitu guys. Kira-kira begitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ternyata bisa ya sejam ya. Semoga sih pada paham. Gimana guys? Aman guys? Iya, Kalau ya. ada yang mau ditanya, gimana guys? Iya, ya, aman. Aman, oke. Kira-kira gitu sih. Ini ada yang bisa konfirmasi nggak cara yang ini tuh benar atau nggak? Karena aku baru baru paham sekarang. Tapi harusnya benar sih. Jadi intinya em, elek apa energi yang dikasih ke elektron itu adalah perubahan dari energi si eh, foton yang awal sama akhir gitu perbedaannya. Ya kira-kira gitu sih. Oke. Terus mungkin apa lagi ya? Yang aku bisa jelasin ini udah tadi ya. eh Udah sih kira-kira kayak gitu. Terima kasih banyak guys. Soalnya ini materinya kebetulan yang ini sih nomor dua, dua terakhir nih materi astro gitu ya. Tiga terakhir. Ya, jadi sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau request soal sebenarnya masih bisa guys. Cuma kayaknya belum ada lagi. Ya kira-kira gitu sih. Kalau ada yang mau nanya nanti boleh chat aku. Oh sebentar, tunggu guys. Ada yang nanya lagi kayaknya. Tunggu. Kita cek.
Impedansi. Oh ya, sebentar guys. Aku mau jadi ini. Kemarin aku sempat ulangan apa namanya? Tunggu, tunggu. Aku ulangan fisika itu ada salah satu soal dan aku baru nyadar sesuatu jadi mungkin bisa aku jelasin aku salahnya di mana biar kalian juga tidak salah. Tunggu ya. Salahnya di aduh mana nih? Asli. Oh ini, tunggu aku cek ya. Itu benar. Tunggu ya guys. Oke. Ini ada soal juga. Sebenarnya ada ini kan kalau yang soal yang tadi itu cuma dikasih tahu RL-nya doang ya. Tapi kalau misal ada kapasitansi juga, kapasitor, sebenarnya sama aja. Jadi kita pakainya rumus yang lebih general yaitu yang untuk impedansi yang ini gitu. Atau yang tadi tanpi kita pakai yang ini gitu. Kira-kira gitu. Terus kalau misal frekuensi resonansi gitu ya, itu nggak ada di kisi-kisi sih, jadi kayaknya nggak keluar. Jadi tidak perlu dibahas gitu sih. Karena ini udah cukup malam juga. Terus tadi, oh nih, bentar. Jadi kemarin tuh aku sempat salah nomor 3. Jadi di sini pas itu ada di soal RLC, dia tuh nanya besar tegangan pada komponen kapasitor. Nah, jadi kalau misal ditanya kayak gitu, ini setidaknya berdasarkan Bu Ida ya. Aku nggak tahu kalau Pak Joko atau guru lain bagaimana. Tapi yang beliau bilang bahwa kalau misal kita ditanya tegangan pada komponen kapasitor ataupun eh, apa namanya ya ataupun yang lain gitu ya komponen induktor dan semacamnya itu kita pakainya yang V efektif gitu. Jadi bukan kan misal ya contoh contoh VC berarti kan I dikali XC gitu ya. Nah, ini I-nya itu I efektif. Ini kalau dia tanyanya besar tegangan pada komponen kapasitor. Kira-kira gitu. Dan ini iya sih kayak gitu aja. Tunggu aku cek ulang. I max I V I terus max efektif. Berarti kalau diefektifin 400. Tunggu ya. Oke, ya kira-kira gitu. Yang itu aja yang aku mau kasih tahu sih. Aku salah di situ soalnya. Mungkin udah cukup guys. Aman? Terima kasih banyak sebelumnya. Aku jadi akhirnya mengajar lagi dan diakhiri dengan materi yang aku cukup suka gitu ya. Kira-kira sampai situ dulu. Sekali lagi, kalau ada yang mau nanya, boleh banget tanyain aja ke aku. eh Sukses semuanya karena besok kan terakhir kita masuk ya sebelum libur gitu ya. Dan ya, kita ulangan fisika bareng. eh Ya, gitu. Sampai situ aja. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi terima kasih guys. Ya, makasih Fir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fir. Waalaikumsalam. Tuh. Oh ya Fir, jangan lupa ya di-share ya nanti filenya Iya, kita. rekamannya aku upload juga di YouTube. Oh ya, oke. Makasih Fir. Sama-sama.